Baiklah, saya akan menjabarkan satu persatu etika penulisan karya ilmiah. Seperti yang kita tahu, etika adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis atau kritikal, rasional, dan sistematis tentang moral serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Etika yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis, yang dimana pada saat ini penulis tidak ada di dalam suatu keadaan tertekan atau memiliki pengaruh yang tidak bebas dari manapun. Yang kedua itu adalah bebas dari plagiarisme. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai suatu karya tulisan tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga adalah menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka itu hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan serta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil penemuannya. Yang keempat itu adalah keabsahan atau validity. Sifat berikut yang harus dimiliki. Keabsahan ini adalah suatu karya tulis ilmiah yang memiliki konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan tersebut. Diuraikan secara baik bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi landasan sebagai uraian. Yang terakhir adalah keterandalan atau reliability. Keterandalan juga merupakan suatu sifat dari suatu karya ilmiah, yaitu ialah ketetapan atau akurasi dan kemantapan konsistensi atas materi tulisan. Suatu tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan maknanya, sekaligus harus konsisten dengan setiap uraian-uraian yang telah dia sebutkan. Itu kita masuk ke topik yang kedua, yaitu adalah asas-asas dalam penulisan karya ilmiah. Itu cuma ada 3. Yang pertama adalah kejelasan, ketetapan, dan keringkasan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kejelasan. Kejelasan itu apa? Yaitu adalah karya ilmiah ini harus konkret dan jelas, mudah dipahami, mudah dibaca, serta tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Tidak boleh bersifat samar-samar, tidak boleh kabur, maksudnya tidak boleh kabur dalam konteks apa yang telah kita jabarkan tadi. Nah, yang kedua itu adalah ketetapan atau akuratnya. Karangan ilmiah itu menjunjung tinggi keakuratan dan ketepatan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu harus tepat dan akurat. Maka dari itu, penulis atau peneliti harus sangat cermat, sangat teliti, tidak boleh sembrono atau main-main dengan ilmu. Oke, yang terakhir itu adalah keringkasan, yaitu adalah karangan ilmiah itu harus ringkas. Ringkas tidak sama dengan pendek. Karangan setebal 500 halaman dapat dikatakan ringkas sejauh isinya tidak terdapat bentuk-bentuk kebahasaan yang bertele-tele, kalimatnya yang bertumpuk syarat dengan kemubaziran dan kerancuan. Jadi ringkas bukan berarti pendek, tetapi ringkas itu adalah semuanya sudah teratur di dalamnya, semuanya sudah teratur dalam kalimat yang sesingkat mungkin tetapi mudah dipahami. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Nur Aliza. Saya akan melanjutkan poin ketiga dan keempat, yang dimana poin ketiga adalah plagiarisme dan poin keempat definisi jenis cara membuat situasi dan singkat dalam catatan kaki. Plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat adalah penciptaan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat diri sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang keempat, yang dimana definisi jenis cara membuat situasi dan singkat dalam catatan kaki. Apa itu catatan kaki? Catatan kaki atau footnote merupakan daftar keterangan khusus yang ditempatkan pada bagian bawah di setiap lembar atau pada akhir bab keterangan ilmiah. Bisa digunakan untuk memberikan keterangan dan juga komentar. Catatan kaki footnote juga berfungsi sebagai sarana menerang sumber kutipan atau sebagai pedoman dalam penulis daftar bacaan. Tujuan membuat catatan kaki.
Tujuan penulisan catatan kaki atau footnote adalah untuk menyusun pembuktian atau sumber tulisan menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya. Fungsi catatan kaki yang pertama adalah sebagai bukti. Dengan adanya catatan kaki pada kutipan dan pernyataan maupun data yang dilampirkan, maka akan memberikan penjelasan kepada pembaca. Yang kedua, sebagai informasi lanjut. Dengan memberikan catatan kaki pada pernyataan ataupun pembahasan tertentu akan memberikan informasi lanjutan kepada pembaca. Yang ketiga, untuk memperluas konteks pembahasan dengan melampirkan footnote pada pembahasan yang dikutip akan memperluas pembahasan yang dapat dipelajari. Terus yang keempat adalah keterangan dan petunjuk. Fungsi catatan kaki adalah sebagai petunjuk dan keterangan untuk memberikan lampiran terkait dengan pernyataan, data maupun fakta-fakta tertentu. Terus ini ada jenis-jenis catatan kaki. Yang pertama adalah catatan kaki lengkap. Ditulis dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, serta nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit dan nomor halaman. Kemudian ada catatan kaki singkat yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu IBID atau singkatan dari ibidum, artinya sama dengan di atas. Yang kedua, OPCIT, singkatan dari opero citato, artinya dalam kutip. LOCIT, singkatan dari loco citato, adalah tempat yang telah dikutip seperti di atas tetapi dari halaman yang sama. Unsur-unsur catatan kaki yaitu ada 4. Yang pertama, nama penulis atau pengarang, menuliskan secara lengkap nama pengarang dari kutipan yang diambil. Yang kedua, judul tulisan, menuliskan judul dari sumber tempat kutipan diambil. Yang ketiga, tahun terbitan. Salah satu hal yang perlu diberikan juga adalah tahun terbitan dari kutipan yang ditulis. Yang keempat, nomor halaman kutipan, melampirkan halaman tempat kutipan tersebut diambil juga wajib dengan cantuman. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Eka Pertamasari. Saya akan melanjutkan poin ke-5 dan ke-6. Yang poin ke-5 yaitu ialah tentang fungsi kutipan. Kutipan memiliki fungsi tersendiri. Fungsi dari kutipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima yaitu mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Yang ketujuh, memudahkan peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Poin keenam yaitu tujuan kutipan. Dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, dan disertai selalu terdapat kutipan. Dengan demikian, kutipan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu landasan teori. Yang kedua, penguat pendapat penulis. Yang ketiga, penjelasan suatu uraian. Yang keempat, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Seorang penulis harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga yaitu kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Yang kelima yaitu penulis mempertimbangkan jenis kutipan langsung atau kutipan tak langsung. Yang terakhir yaitu perhatikan teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.